ada YSP, welcome to Himes Bank Sharing. Kenalin, namaku Della Ramadhani dari bidang penerbitan informasi. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Oh iya, hari ini aku nggak sendirian, aku akan ditemani sama teman aku yang akan memperkenalkan dirinya. Hai teman-teman, namaku Riam Alex Salasa dari bidang penerbitan informasi. Pasti kalian wondering kan, apa sih Himes Bank Sharing itu? Jadi, Himes Bank Sharing itu adalah suatu program kerja PI yang bakal kasih kalian informasi yang pastinya bermanfaat. Sobat Mimin yang menggunakan Twitter pasti pernah lihat nih hashtag selerasi bunuh UMKM yang pernah ramai dibahas di Twitter. Dalam postingan tersebut disebut-sebut ada salah satu seller yang berasal dari Cina dengan nama Mr. Hu yang menjual berbagai produk kebutuhan rumah tangga dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk yang ada di Indonesia. Nah, hal ini dianggap akan menjatuhkan peluang UMKM untuk kembali bangkit. Lalu, bagaimana ya jika kita lihat kasus ini dalam sisi ilmu ekonominya? Dalam ilmu ekonomi ada istilah politik dumping. Mungkin sebagai sobat Mimin masih asing nih dengan istilah politik dumping ini. Kata dumping biasanya digunakan dalam konteks perdagangan internasional, yang mana hal ini terjadi ketika suatu negara atau perusahaan mengekspor suatu produk dengan harga yang lebih rendah di pasar impor asing dibandingkan dengan harga di pasar domestik atau negara asal produk tersebut. Sedangkan menurut Kamus Hukum Ekonomi, kata dumping diartikan sebagai perdagangan, di mana terdapat suatu barang yang dijual oleh eksportir di pangsa pasar internasional dengan harga yang lebih rendah, namun di sisi lain harga produk tersebut atau produk serupa di dalam negeri sendiri dijual dengan harga yang lebih mahal. Hal ini akan membuatkan dampak, yaitu merupakan dampak kerugian kepada pihak yang dituju dalam praktik politik ini. Ya, benar banget tuh. Nah, politik dumping ini tentunya mempunyai tujuan. Tujuan suatu negara melakukan politik dumping terhadap negara lain, yaitu untuk menguasai pasar negara tersebut dan menciptakan sebuah monopoli. Selain itu, tujuan dilakukannya politik dumping oleh suatu negara yaitu untuk mengurangi jumlah kelebihan barang dan untuk mencapai target penjualan. Politik dumping ini ada jenis-jenisnya juga loh. Ada berbagai macam politik dumping yang dilakukan oleh suatu negara maju terhadap negara yang berkembang. Di antaranya yaitu precision dumping, predatory dumping, subordinate dumping, market expansion dumping, cyclical dumping, strategic dumping, dan strategic dumping. Wah, banyak juga ya jenis-jenisnya. Oh iya, politik dumping ini pastinya ada dampaknya nih. Yang pertama, dampak positif dari adanya politik dumping yaitu memperluas serta meningkatkan pangsa pasar. Karena pada saat proses penjualan, produsen sudah mencapai kancah internasional. Lebih menariknya lagi, dumping akan menarik perhatian importir untuk dapat bergabung terhadap transaksi perdagangan yang dilakukan oleh eksportir. Tidak hanya itu aja, ada dampak positif lainnya loh, yaitu untuk meningkatkan atau memenuhi kebutuhan komoditas suatu negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena terkadang ada negara-negara yang tidak dapat memproduksi barang-barang tertentu seperti elektronik berteknologi canggih dan juga bahan kimia olahan. Kemudian ada dampak negatifnya juga nih. Dampak negatif paling utama dari politik dumping ini yaitu mematikan industri dalam negeri pada negara yang ditarget oleh kebijakan perdagangan ini. Hal ini terjadi karena mereka tidak dapat bersaing dengan barang-barang impor dan barang yang dijual lebih murah. Padahal kualitas dari barang tersebut tidak jauh beda dari barang buatan dalam negeri. Dampak negatif lainnya yaitu akan mematikan produsen dalam negeri. Kematian produsen dalam negeri ini sangat berbahaya bagi negara tersebut karena negara tersebut akan kesulitan untuk bertransformasi menjadi negara yang terindustrialisasi. Karena ketika suatu negara
tidak dapat bergerak dari mengekspor barang mentah menjadi pengolah bahan mentah, maka negara tersebut akan sulit bertransformasi menjadi negara yang lebih maju. Nah, mungkin segitu dulu untuk Himas Bang Sharing kali ini. Buat kalian semua yang masih kepo tentang politik damping ini, bisa cari informasinya dari sumber-sumber yang terpercaya ya. Bener banget tuh, pokoknya kita jangan sampai kemakan hoak ya Sobat Mimin. Dela Fahal, signing out. Bye-bye. Bye-bye, sampai ketemu di konten penerbitan informasi selanjutnya. Bisa aja guys.